wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Jaga segala sesuatu apa yang masuk ke dalam tubuh kita, karena ini merupakan salah satu faktor yang akan menjadi bersihnya jiwa kita, menjadi bersihnya diri kita. Dua karakter besar dari orang-orang Yahudi, bahwasanya mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, sama'un lil kadzib, orang-orang yang memang senang dan gemar mendengarkan berita-berita bohong, mengkonsumsi berita bohong. Mereka juga senang dan aktif menyebarkan berita-berita bohong. Kita jangan sampai menjadi korban-korban dari mereka yang menyebarkan berita-berita bohong, yang memutarbalikkan fakta yang terjadi. Akaluna lisuhti, mereka adalah orang-orang yang senang makan barang-barang yang haram, karena mereka ingin sekarang ini bagaimana umat Islam semuanya menjadi orang-orang yang senang makan yang haram. Dan innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, bahwasanya Allah baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Beliau telah menyebutkan 4 faktor besar diterimanya doa seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي الخاطئ المذنب بتقوى الله. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين، jamaah Jumat Masjid Pesantren yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga dalam kehidupan kita, di mana alhamdulillahirabbil alamin kita semuanya bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan, bisa menyaksikan bulan Ramadan 1447 Hijriah ini. Dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua yang menjadi tuntunan di dalam menjalankan bulan Ramadan dan ibadah-ibadah di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semua pendidikan yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita jalani, kita hendaknya benar-benar kita jaga dengan baik-baik. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita tingkatkan. Apa yang sudah kita laksanakan dan kita bangun dari semua amal ketaatan kita jaga, kita pelihara,
dan kita senantiasa lanjutkan dengan penuh istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, agar pesan besar dari Allah Subhanahu wa taala dengan pendidikan Ramadan, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur, la'allahum yarshudun, agar kita semua menjadi orang-orang yang mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Semua target-target besar dari Allah Subhanahu wa taala benar-benar bisa terwujud di dalam kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah, yang memaksimalkan potensi kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan kepada keimanan dan kebencian kepada kekafiran. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 188 dari surah Al-Baqarah yang merupakan rentetan dari ayat-ayat tentang ibadah puasa di bulan Ramadan, dari 183 sampai puncaknya 188, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'kulu bainakum wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ada pesan besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian memakan harta-harta di antara kalian dengan cara yang batil. Allah Subhanahu wa taala yang mendidik kita untuk bisa menahan lapar haus selama bulan suci Ramadan. Tentunya Allah Subhanahu wa taala punya sebuah target besar kepada kita semuanya, agar kita bisa benar-benar membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita dengan menjaga segala sesuatu apa yang masuk ke dalam tubuh kita, karena ini merupakan salah satu faktor yang akan menjadi bersihnya jiwa kita, menjadi bersihnya diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita ingin agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik, la yaqbalu illa thayyiba. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik pula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita nantinya ingin mendapatkan sertifikasi dari malaikat bahwa kita adalah termasuk hamba-hamba Allah yang baik, yang nantinya akan dipersilahkan untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, ketika orang-orang yang bertakwa itu diiring untuk masuk ke dalam surganya Allah, wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara, diiring orang-orang yang bertakwa kepada Allah ke dalam surganya Allah secara berombongan-rombongan. Wa qala lahum khazanatuha wa futihat abwabuha, di mana pintu-pintu surga sudah menyambut kedatangan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka disambut oleh penjaga-penjaga surga. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum, kesejahteraan atas kalian semuanya. Tibtum, kalian adalah orang-orang yang baik, kata malaikat. Ini sertifikasi malaikat jamaah sekalian, menjadi saksi bagi mereka kepada mereka nantinya yang akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi telah menyatakan bahwasanya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Tibtum, kalian adalah orang-orang yang baik. Fadkhuluha khalidin, maka masuklah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan kekal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada ayat 188 dari surat Al-Baqarah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian agar kita menjaga dan berhati-hati
terhadap apa yang kita konsumsi, yang kita makan, yang kita minum dalam keseharian kita di dalam kehidupan ini jamaah sekalian. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, baik yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, dengan cara mencuri, merampok, menjarah, atau kita melakukan transaksi-transaksi yang batal, yang tidak dibenarkan dalam akadnya, yang sudah jelas memang merupakan sebuah akad yang dilarang untuk kita lakukan. Atau kita menjadi konsumen, kita memakan riba atau hal-hal yang lain yang kesemuanya itu masuk dalam pelarangan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian akan dua sifat besar, akan dua karakter besar dari orang-orang Yahudi. Bahwasanya mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, yang pertama orang-orang Yahudi itu jamaah sekalian, kata Allah, samma'un lil kadzib. Orang-orang yang memang senang dan gemar mendengarkan berita-berita bohong. Senangnya mereka dalam mendengarkan berita bohong, mengkonsumsi berita bohong. Mereka juga senang dan aktif menyebarkan berita-berita bohong. Untuk itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan sampai menjadi korban-korban dari mereka yang menyebarkan berita-berita bohong jamaah sekalian, yang memutarbalikkan fakta yang terjadi. Itu yang pertama, samma'una lil kadzib. Mereka adalah orang-orang yang senang mendengarkan berita-berita yang bohong. Dan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, akaluna lisuhti. Mereka adalah orang-orang yang senang makan barang-barang yang haram. Nah jamaah sekalian, apa yang akan terjadi ketika kita ini menjadi orang-orang yang na'udzubillahi min dzalik, menjadi orang-orang yang tidak perhatian dengan apa yang kita makan, yang halal, yang haram kita makan, kita santap semuanya. Apa yang akan terjadi kepada diri kita sekalian? Ada dua ancaman besar jamaah sekalian, dan ini tentunya sangat digencarkan oleh orang-orang Yahudi, karena mereka ingin sekarang ini bagaimana umat Islam semuanya menjadi orang-orang yang senang makan yang haram. Sehingga harta-harta yang haram itu apapun bentuknya itu sekarang jamaah sekalian ini disebarkan, dibagi-bagi jamaah sekalian. Dan tentunya kita umat Islam yang menjadi sasaran mereka pula, agar kita juga menjadi orang-orang yang makan dari barang yang haram itu. Ada dua ancaman besar bagi kita sekalian kalau kita menjadi pemakan yang haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau mengatakan innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Bahwasanya Allah baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik jamaah sekalian. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakara rajul. Rasulullah menceritakan seseorang, di mana orang itu kata Nabi SAW adalah seorang yang yutilus safar, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh, asy'atha wa aghbar, sehingga rambutnya kusut dan bajunya berdebu. Yamuddu yadahu ila sama, dia menengadahkan tangannya, mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Wa mat'amuhu haramun. Sementara kata Rasulullah SAW, yang dimakan oleh orang ini adalah sesuatu yang haram. Wa mashrabuhu haram. Yang diminum juga sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram. Yang dipakai juga adalah sesuatu yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Dan dia diberi gizi dengan
dengan yang haram, fa anna yustajabu lahu, maka kata Rasulullah SAW, bagaimana akan diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sebenarnya dalam kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, beliau telah menyebutkan 4 faktor besar diterimanya doa seseorang. Pertama, orang ini musafir. Yang kedua, dia penampilannya sederhana. Yang ketiga, jamaah sekalian, tatkala dia berdoa, dia mengangkat tangannya dan kemudian dia bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah dengan memanggil salah satu nama Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, wahai Rabb, wahai Rabb. Ini 4 faktor diterimanya doa, jamaah sekalian. Tetapi karena adanya makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, dan gizinya, nutrisinya juga haram, maka ini semua percuma, jamaah sekalian. Ini kemudian menjadi penyebab, menjadi faktor ditolaknya doa seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cermati pula, jamaah sekalian, ayat 188 yang mengatakan kepada kita wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, itu datang setelah ayat 186 yang berbicara tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad hamba-hambaku tentang diriku, kata Allah, fa inni qarib, aku dekat, ujibu da'watad da'i. Ini ayat 186-nya. Lalu kemudian 187-nya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian akan pentingnya kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Lalu ayat 188-nya Allah taala mengingatkan kepada kita sekalian wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ini artinya, jamaah sekalian, ada sebuah korelasi yang sangat dekat, yang sangat erat antara dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita makan. Untuk itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo benar-benar kita berhati-hati. Ingat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun, bahwa yang halal itu jelas, kata Nabi, wal harama bayyinun, yang haram juga sudah jelas. Tentu jelas bagi mereka yang mengetahuinya, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting bagi kita sekalian umat Islam untuk mengetahui masalah yang halal dan yang haram. Bahkan di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau melarang orang-orang yang akan berdagang kalau mereka belum tahu masalah halal dan yang haram, agar karena dikhawatirkan mereka nantinya jatuh dalam sesuatu yang dilarang oleh Allah. Lalu kata Nabi SAW, wa bainahuma, di antara keduanya umurun mustabihat, ada perkara-perkara yang samar-samar, mirip kehalalannya dengan yang haram, mirip keharamannya dengan yang halal. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, di mana kata Nabi SAW tidak mengetahui masalah-masalah yang syubhat ini, kebanyakan manusia tidak tahu, mereka tidak mempunyai ilmunya. Maka sikap kita, jamaah sekalian, dari hadis ini kita bisa menangkap bahwa kita harus berhati-hati. Ada 2 sikap besar yang harus kita tunjukkan. Yang pertama adalah at-tawarru', sikap hati-hati kita ketika kita tidak mengetahui apa ini halal atau ini haram. Hendaknya kita berhati-hati dengan kita meninggalkannya. Famanittaqasy syubuhat, siapa orang yang berhati-hati, kata Nabi SAW, dengan masalah-masalah yang syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, dia betul-betul telah menjaga agamanya dan kehormatan dirinya. Sedangkan orang yang tidak berhati-hati, yang jatuh, faman waqa'a fi syubuhat faqad waqa'a fil haram, orang yang tidak berhati-hati dengan masalah-masalah yang syubhat ini, dia akan berpotensi dia jatuh dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap kita yang pertama, jamaah sekalian, kita menjaga diri kita, kita berhati-hati, dan yang kedua tentunya kita tidak kemudian serampangan menghukuminya hal itu haram karena kita takut. Jangan sampai kemudian kita kalau nggak tahu kita menghukumi sesuatu itu halal atau haram. Jangan. Kita harus berhati-hati. Selain kita berhati-hati untuk menghindarinya,
kita menghindarinya, tapi kita juga tidak kemudian serampangan mengharamkan atau menghalalkannya. Karena menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, atau sebaliknya kita menghalalkan apa yang menghalalkan apa yang diharamkan, atau mengharamkan apa yang dihalalkan. Ini tentunya adalah merupakan sebuah persoalan besar jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mudah-mudahan pendidikan selama di bulan Ramadan benar-benar akan mendidik kita semuanya, membentuk kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah taala menerima semua amal ibadah kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'aliyyul azim. Hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun binadhar wa udhunun biqabar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله قال في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan sejarah pertama yang terjadi di Palestina jamaah sekalian, di mana saudara-saudara kita di Palestina mereka tidak dapat melaksanakan Idul Fitri di masjid di Palestina di Masjidil Aqsa, karena beberapa hari ini Masjidil Aqsa sudah ditutup dan tidak jelas sampai kapan ini dibukanya. Bukan hanya sehari dua hari, sudah 20 hari Masjid Al-Aqsa ditutup, sehingga ini menjadi sejarah pertama bagi saudara-saudara kita di Palestina. Mereka tidak dapat melaksanakan Idul Fitri di Masjid Al-Aqsa. Mari dalam khutbah Jumat ini kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Masjid Al-Aqsa kepada pangkuan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma aslih man kana fi salahihi salahul mu'minin wa ahlik man kana fi halakihi salahul mu'minin. Allahumma arhamna wal muslimin. Allahumma ansurna wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin wa fi Sudan wa fi sabilika ajma'in. Allahumma arhamhum. Allahumma ashfi mardahum wa at'im jaw'ahum waghfir موتاهم وتقبل شهداءهم وفك أسراهم يا رب العالمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين وارزقنا الصلاة فيه قبل الموت يا رب العالمين. اللهم عليك بالصهاينة الغاصبين المعتدين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا وتدبرنا. تقبل يا رب العالمين. اللهم تمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن لك في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة رمضان عتقاء وطلقاء ونقداء من النار، فاجعلنا اللهم من عتقائك وطلقائك ونقدائك وأجرائك من النار. اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم عاتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومعلمينا
مشايخنا ومشايخنا. اللهم عاتق رقابنا ورقابهم جميعا من النار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.